Halo Bray, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dika Film. Di channel kali ini gue ingin menceritakan film tentang kematian yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Sebelum mulai alur cerita filmnya, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, like, comment, and pencet tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa siapkan cemilan dan air teh susu supaya makin seru nonton alur cerita filmnya. Jangan lama-lama lagi, kita masuk aja ke alur cerita filmnya. Alur cerita pun dimulai. Scene pertama kita diperlihatkan oleh tokoh utama, yaitu ada Sienna sebagai gebetan gua, Flo sebagai kakak gua, Brahma sebagai abang gua, Neni dia si Bohai, Vina, dan terakhir ada Denisa yaitu pacar gua. Scene berpindah kepada Sienna yang sedang berbaring di rumah sakit. Dia dinyatakan koma akibat kesambar petir dan tak lama kemudian Sienna telah meninggal. Suatu saat jenazah Sienna ingin dibawa ke ruang jenazah, tangan Sienna pun keluar dan Sienna pun akhirnya bisa terbangun kembali. Di sini kita pun diperlihatkan Sienna itu adalah temannya Flo, Neni, dan Vina. Scene berpindah kepada anak-anak yang sedang upacara. Sesudah anak-anak itu hormat, ada anak buah murid yang loncat. Dan Sienna pun shock melihatnya karena anak itu sedang melakukan bunuh diri. Sebelum itu, Sienna melihat temannya sedang menangis di toilet. Dan sesudah perempuan itu pergi dari toilet, pintu akhirnya ketutup kembali dan Sienna pun terkaget. Pas Sienna ingin membuka pintunya kembali, Sienna pun melihat ada sesuatu di dalam toilet. Itu adalah hantu. Scene berpindah kepada Sienna yang sedang belajar. Ia pun diusilkan sama sesosok anak kecil lelaki. Dan selepas itu, Sienna, Vin, Flo, dan Vina bersama-sama mencari anak kecil itu. Selepas dicari, ia pun ketemu dan anak kecil itu mengikuti Pak Somad. Tetapi, kenapa yang bisa melihat hantu itu hanya Sienna saja? Dan mereka pun kembali tertidur. Pada keesokan harinya, ia pun kaget atas kematian Pak Somad. Padahal, kemarin Pak Somad masih sehat-sehat saja. Pas mereka nyelawat ke rumah Pak Somad, Sienna pun melihat foto anaknya. Dan ternyata yang mengikuti Pak Somad kemarin malam itu adalah anaknya sendiri. Dan mereka pun berempat kebingungan atas kematiannya Pak Somad dan Aini setiap Sienna melihat hantu. Dan Neni pun searching di internet. Dan Neni pun mendapatkan informasi bahwa nanti itu adalah arwah kerabat yang sudah meninggal dan akan menjemput kerabatnya. Flo itu nggak percaya, katanya mana ada hantu mau jemput manusia terus meninggal. Lalu Flo bertanya, kenapa cuma Sienna yang bisa melihat hantu saja? Neni menjawab, karena Sienna pernah mati suri. Flo pun tetap nggak percaya. Scene pun berpindah kepada Bu Fiona yang sedang menjelaskan planet Mars dan Sienna pun melihat hantu anak kecil. Dan Flo pun kena marah oleh Bu Fiona karena dia sangat berisik. Akhirnya Flo pun ditanya ada apa di planet Mars dan Flo pun menjawab ada hantu. Akhirnya Flo pun disuruh keluar. Jam istirahat pun telah tiba. Ketua OSIS sedang membagikan undangan pernikahan gue sama dia. Maksud gue bukan itu, tentang acara ulang tahunnya. Brahma pun dihampiri oleh temannya dan diajakin balapan karena lawannya musuh bebuyutannya dan dia pun harus menang. Tak lama dari itu, Denisa datang menghampiri Brahma untuk berangkat bareng ke acara ulang tahun. Tetapi Brahma pun menolak, malah mengajak Sienna untuk pergi bersama ke pesta acara ulang tahun ketua OSISnya. Dan waktu pun tiba. Teman-temannya pun pada naik ojek, sedangkan Sienna dijemput oleh Brahma naik motornya sendiri. Sesampainya di lokasi, Sienna pun dikasih hadiah oleh Brahma dan disuruh bukannya besok.
dan Brahma pun ingin memarkirkan motornya terlebih dahulu. Betapa syoknya Sienna melihat hantu perempuan di belakang motornya Brahma. Sienna bergegas ingin mengasih tahu ke teman-temannya jika ada hantu di motor Brahma. Dan tak lama dari itu, Denisa datang untuk melabrak dan meminta hadiah yang dikasih oleh Brahma tadi. Dan Sienna pun berkata, jangan merebut hak yang bukan milik lo. Tak lama dari itu, Brahma pun izin ke Sienna. Ada balapan yang harus ia ikuti. Dan Sienna pun mengejar Brahma agar Brahma tidak mati. Namun hal itu sia-sia saja. Pada akhirnya Brahma pun pergi dan disusul oleh Sienna dan teman-temannya. Saat Brahma sedang balapan, Sienna sangat khawatir dan mengatakan Brahma akan mati. Flo yang sudah capek melihat Sienna dan mengatakan jika nggak ada orang yang tahu kapan akan mati. Sienna menjawab bahwa dirinya bisa, karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa dilihat. Tapi nyatanya Brahma masih hidup dan berhasil mengalahkan lawannya. Tak lama kemudian Brahma pun menghampiri Sienna dan pada akhirnya Brahma pun meninggal ditabrak mobil truk. Scene pun berpindah kepada Sienna yang sangat sedih dan megang boneka atas pemberiannya Brahma. Dan boneka itu berkata, I love you. Pada akhirnya mereka pun percaya, tetapi Flo masih bingung kenapa pas Sienna melihat hantu di sekolah nggak ada yang mati. Neni pun berkata, mungkin hantu itu belum menemukan kerabatnya yang mau dijemput dan Flo masih belum percaya. Gue sih di sini bingung kenapa Flo masih nggak percaya, padahal sudah banyak bukti dari Sienna. Oke, kita lanjut. Dan Flo menelpon ibunya dan bertanya saudara yang meninggal cuma Rizka saja kan, yang umurnya 10 tahun. Ibunya pun menjawab, iya. Flo pun takut jika hantu yang dilihat Sienna pas di sekolah itu adalah Rizka yang akan menjemputnya. Flo pun jujur kepada sahabatnya bahwa Flo itu mempunyai saudara perempuan yang sudah meninggal umur 10 tahun. Ia takut kalau dia akan mati. Flo meminta tolong kepada Sienna agar membujuk arwah Rizka untuk tidak menjemputnya. Tetapi para sahabatnya tidak percaya begitu saja. Dan mungkin itu bukan arwah Rizka. Dan seketika teman-teman Sienna sedang tidur, Sienna pun melihat arwah Rizka itu sedang tidur di samping Flo. Kini Sienna pun sedang ketakutan jika arwah itu benar-benar Rizka, saudaranya Flo, yang artinya Flo akan mati. Dan Sienna, Neni, dan Vina pun bergegas untuk benar-benar menjaga ketat Flo. Scene pun berpindah kepada Neni yang mendapatkan info dari internet. Kata Neni, ada orang pintar, katanya bisa menolak kematian. Pada suatu ketika, Sienna, Neni, dan Vina pun bergegas pergi ke orang pintar. Sesampainya di sana, Sienna pun dikasih air yang katanya air itu bisa menolak bala. Seketika air itu ingin dikasih ke Flo, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil air itu karena keusilan Denisa and the gang. Pada akhirnya botol itu harus pecah karena Sienna harus terjatuh. Sienna sangat marah karena mengambil air itu adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar yang mengakibatkan kepala Sienna berdarah. Suasana pun menjadi ricuh. Neni dan Vina pun membawa Sienna dan Flo pun mengambil kotak medis. Dan Denisa pun datang untuk merebut kotak medis itu. Dan pada akhirnya ia pun kejar-kejaran dan rebutan kotak medis itu di tangga. Pada akhirnya Flo itu jatuh dari tangga akibat Denisa. Scene pun berpindah di rumah sakit dan Flo harus dirawat. Dan Flo pun berkata ke teman-temannya, kematian itu takdir, nggak ada yang bisa menghindar kalau waktunya tiba. Dan Sienna, Nina, dan Vina pun terlihat sangat sedih.
Waktu seketika, Sienna pun pergi ke rumah yang sama dengannya. Orang yang telah mati suri dan bisa tahu kapan orang akan mati. Dan sesampainya di sana, orang itu bilang, hanya satu hal yang bisa membuat kamu lega. Temani sahabatmu menuju kematian, supaya dia bisa meninggalkanmu dengan tenang. Sienna telah pergi menuju rumah sakit kembali. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat Flo di kursi roda di lobi rumah sakit. Ia pun berpelukan. Sienna mengatakan akan selalu menjaga Flo. Flo bilang gak usah, ia udah sehat. Dan Flo menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna karena takut kotor. Karena Sienna itu anaknya bersih, rapi, dan rajin. Vina dan Nina pun datang dengan wajah yang sedih. Dan ternyata yang tadi di kursi roda itu adalah arwah Flo dan nyatanya Flo sudah meninggal. The end. Oke cuy, begitulah alur cerita filmnya. Buat kalian yang ingin menonton alur cerita filmnya, link sudah ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, gue Dika Film cabut.